Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sebelum kita menyimak kisah berikut, alangkah bahagianya kami jika Anda tekan tombol subscribe terlebih dahulu dan bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Pemimpin dan hakim negeri Marwa bernama Nuh bin Maryam. Ia seorang yang kaya dan berkecukupan. Ia mempunyai seorang anak perempuan yang cantik dan sempurna. Beberapa orang penguasa yang kaya raya meminangnya. Akan tetapi Nuh bin Maryam tidak merasa nyaman untuk menerimanya. Akhirnya ia bingung, ia tidak tahu kepada siapa ia akan menikahkan putrinya. Ia berkata, jika aku nikahkan dengan si fulan, maka si fulan akan marah. Ia mempunyai seorang hamba sahaya laki-laki dari India, seorang yang taat beragama dan takwa. Namanya Mubarak. Nuh bin Maryam memiliki kebun yang luas dan subur. Pepohonan dan buah-buahannya banyak. Nuh bin Maryam berkata kepada hamba sahayanya itu, "Aku ingin agar engkau mengurus dan menjaga kebun ini." Hamba sahaya itu mengurus kebun tersebut selama 2 bulan. Kemudian Nuh bin Maryam datang ke kebun tersebut. Ia berkata, "Wahai Mubarak, berikanlah setangkai anggur untukku." Lalu Mubarak mengulurkan setangkai anggur. Nuh bin Maryam merasakan anggurnya asam. Maka ia berkata, "Berikanlah yang lain." Kemudian Mubarak mengulurkan setangkai lagi, juga anggur yang asam. Nuh bin Maryam berkata, "Mengapa semua anggur yang engkau berikan dari kebun yang besar ini semuanya asam?" Mubarak menjawab, "Karena aku tidak tahu mana yang manis dan mana yang asam." Nuh bin Maryam berkata, "Subhanallah, 2 bulan engkau tinggal di sini, engkau tidak tahu maka makan yang manis dan mana yang asam." Mubarak menjawab, "Demi Allah wahai Tuanku, aku tidak pernah mencicipinya, oleh sebab itu aku tidak tahu mana yang asam dan mana yang manis." Nuh bin Maryam bertanya, "Mengapa engkau tidak memakannya?" Ia menjawab, "Karena engkau memerintahkan aku agar menjaganya. Engkau tidak perintahkan aku untuk memakannya. Aku tidak ingin mengkhianatimu." Nuh bin Maryam merasa kagum. Ia berkata, "Wahai hamba sahayaku, aku menyukai sikapmu. Oleh sebab itu engkau mesti melakukan perintahku." Mubarak berkata, "Aku hanya taat kepada Allah, kemudian kepadamu." Nuh bin Maryam berkata, "Ketahuilah, aku mempunyai seorang anak perempuan. Banyak pembesar dan orang terkemuka yang telah meminangnya. Aku tidak tahu kepada siapa aku akan menikahkannya. Berilah pendapat kepadaku." Mubarak berkata, "Ketahuilah, sesungguhnya pada zaman jahiliyah mereka menginginkan kemuliaan dan nasab, sedangkan orang Yahudi dan Nasrani mencari kecantikan. Pada masa Rasulullah SAW, mereka mencari agama dan ketakwaan. Pada zaman kita sekarang ini, mereka mencari harta. Sekarang pilihlah di antara 4 perkara ini." Nuh bin Maryam berkata, "Wahai hamba sahaya, aku memilih agama dan ketakwaan. Aku ingin menikahkanmu dengan putriku karena aku telah menemukan agama dan kebaikan pada dirimu. Aku telah menguji ketakwaan dan sikap amanahmu." Hamba sahaya itu berkata, "Wahai Tuanku, aku seorang hamba sahaya. Engkau membeliku dengan hartamu. Bagaimana mungkin engkau menikahkan aku dengan putrimu? Bagaimana mungkin engkau memilih aku untuk putrimu?" Nuh bin Maryam berkata, "Marilah kita ke rumahku untuk mengatur masalah ini." Ketika mereka berdua sampai di rumah Nuh bin Maryam, ia berkata kepada istrinya, "Ketahuilah, sesungguhnya hamba sahaya ini adalah seorang yang taat beragama dan bertakwa. Aku suka kepada kebaikannya. Aku ingin menikahkannya dengan putriku. Apa pendapatmu?"
Istrinya menjawab, keputusan ada di tanganmu. Akan tetapi aku ingin memberitahukannya kepada anak kita. Aku akan kembali memberikan jawabannya. Istri Nuh bin Maryam pun menemui putrinya menyampaikan pesan ayahandanya. Putrinya menjawab, apa yang kamu perintahkan, aku mematuhinya. Aku tidak akan keluar dari hukum Allah dan hukum kamu berdua, dan aku tidak ingin durhaka kepada kamu berdua dengan menentang perintah kamu. Nuh bin Maryam menikahkan putrinya dengan Mubarak. Kemudian ia berikan hartanya. Buah dari pernikahan yang penuh berkah ini adalah Abdullah bin Al-Mubarak, seorang ulama yang berilmu tinggi, memiliki sifat zuhud dan periwayat hadis. Demikianlah kisah ketakwaan seorang Mubarak, seorang hamba sahaya yang akhirnya mendapatkan putri tuannya sendiri karena buah dari ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Benar firman Allah, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Siapa yang bertakwa kepada Allah akan dikeluarkan dari segala kesulitan, wa yarsuquhu la yahtasib, maka akan diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Inilah yang didapatkan oleh Mubarak, seorang hamba sahaya yang bertakwa kepada Allah lalu kemudian mendapatkan rezeki yang tidak disangka-sangka, yaitu dinikahkan dengan putri tuannya sendiri. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.